sedang berada di tengah-tengah eh, pergeseran, sebuah transformasi yang sangat besar dan signifikan, yang mengubah cara kita untuk bekerja, cara kita berpikir, dan berinteraksi satu dengan yang lain. Di era 5.0 ini menekankan pada integrasi antara teknologi dengan kemanusiaan. Sedangkan era 6.0 ini akan diprediksi membawa inovasi-inovasi yang baru di bidang cerdasan buatan, konektivitas secara global, dan kepemimpinan berbasis data. Oleh karenanya, di masa depan, pemimpin itu ya termasuk para mahasiswa nantinya, ini perlu memiliki keterampilan yang adaptif, inovatif, dan senantiasa berkolaborasi di dalam eh, pencapaian tujuan. Sekelumit tentang konsep dari 5.0 dan 6.0. Kalau di dalam konsep 5.0 ini, teknologi ini dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara keseluruhan, seperti kecerdasan buatan, Internet of Things, Big Data. Ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan khususnya dari berbagai sektor industri, walaupun tidak hanya di sektor industri juga, tapi di beberapa bidang juga pasti sangat berpengaruh. Sedangkan masuki era 6.0 ini, konsep ini tentunya akan ada perkembangan yang lebih menekankan pada integritas atau integrasi secara menyeluruh antar manusia, teknologi, dan keberlanjutan secara global. Dalam era ini, artificial intelligence atau kecerdasan buatan tidak saja berfungsi sebagai alat bantu, tapi juga menjadi bagian yang integral dalam pengambilan keputusan. Perusahaan-perusahaan sangat membutuhkan para mahasiswa nantinya menjadi manajer-manajer operasional yang tidak hanya paham terhadap teknologi, tapi juga memiliki kecerdasan emosional, kemampuan kepemimpinan yang solid, dan juga bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan. Karena perubahan ini adalah sesuatu hal yang pasti. Tahun 60-an berbeda dengan tahun 70-an, tahun 70-an berbeda dengan tahun 80-an, tahun 90-an, 2000, apalagi sekarang 2025. Tentunya para mahasiswa juga merasakan perubahan-perubahan yang terjadi. Terlebih saya misalnya yang termasuk golongan senior itu mengalami semua perubahan itu. Dan nantinya ke depan juga para mahasiswa juga akan mengalami perubahan-perubahan. Nah, tentunya di dalam menghadapi berbagai tantangan yang muncul di era 6.0, gaya kepemimpinan sekarang ini cukup banyak model atau gaya tipe kepemimpinan. Dalam pandangan saya,
untuk kepemimpinan di 6.0 ini, yang pertama adalah kepemimpinan transformasional. Kemudian kepemimpinan yang berbasis data. Gaya kepemimpinan yang bersifat kolaboratif. Dan gaya kepemimpinan yang berorientasi keberlanjutan. Inilah yang nanti eh, bisa dilakukan di dalam era 6.0. Gaya kepemimpinan transformasional adalah salah satu gaya kepemimpinan yang sangat efektif dalam membawa perubahan yang positif dalam sebuah organisasi atau tim kerja. Pemimpin transformasional mampu menginspirasi, tidak hanya menginspirasi, tapi juga memotivasi tim kerja, orang-orang yang di sekitarnya untuk bisa berinovasi, bersikap yang kreatif, dan berusaha untuk mencapai tujuan secara bersama-sama yang lebih besar. Seorang pemimpin transformasional tidak hanya fokus terhadap rutinitas kegiatan sehari-hari yang bersifat biasanya, tapi juga harus mampu melihat jauh ke depan, bukan bukan meramal, bukan, tapi tentunya harus bisa memprediksi berbasis data yang ada. Saya ambil contoh misalnya beberapa perusahaan besar seperti Fuji Film, perusahaan Nokia, itu tidak memprediksi bahwa ternyata saat ini untuk mengambil gambar, foto, sudah tidak memerlukan lagi film. Bukan berarti perusahaan itu tidak bagus, bagus, tapi perkembangan yang menjadikan berubah. Orang tidak lagi menggunakan film di dalam pengambilan foto atau gambar. Sehingga perusahaan yang sedemikian besar juga bisa berakhir. Dengan demikian, visi ini menjadi penting. Cara melihat jauh ke depan ini menjadi penting. Dengan adanya visi yang kuat, terarah, tentunya juga eh, anggota timnya atau orang-orang yang ada di sekitarnya ini menjadi termotivasi dan secara bersama-sama atau berkolaborasi yang lebih efektif. Efektif itu tepat sasaran di dalam mencapai tujuan bersama. Selain itu juga pemimpin transformasional ini memiliki kemampuan untuk membangun hubungan yang baik dengan anggota timnya. Baik sebagai manajer tentunya ada yang dikelola, ada bawahannya. Mereka harus peduli terhadap perkembangan individu dalam sumber daya manusia yang dikelolanya dan mau untuk mendengar. Karena mendengar ini juga suatu hal yang mungkin kesannya mudah, tapi bisa menjadi sulit. Kalau yang kita dengar bersifat kritis, bersifat kritik, kadang tidak semua orang bisa mampu untuk mendengar. Dan juga bisa memberikan dukungan saat dibutuhkan. Dengan adanya hubungan yang kuat antara pemimpin dan anggotanya, ini tentunya akan membangun suasana kerja yang sangat baik.
yang sangat positif dan tentunya akan produktif dari kombinasi yang saya sampaikan di atas tadi, adanya visi yang berjangka panjang, adanya inovasi untuk membawa perubahan yang positif terhadap organisasi atau sumber daya manusia yang dikelolanya, ini menjadi penting. Oleh karena itu, di era 6.0 ini perlu dikembangkan kemampuan kepemimpinan yang transformasional agar dapat mencapai kesuksesan yang lebih besar. Yang kedua adalah kepemimpinan berbasis data. Menjadi hal yang eh, krusial dalam dunia bisnis yang terus berkembang. Pemimpin juga harus bisa menggunakan atau menganalisa data yang efektif serta mengembangkan dalam proses penganalisaan untuk pengambilan keputusan, sehingga akan memiliki keunggulan yang kompetitif dengan memanfaatkan data, kecerdasan buatan, big data. Pemimpin dapat mengidentifikasi pola atau tren yang sekarang ini. Banyak artificial intelligence yang sangat membantu. Misalnya bergerak di sektor eh, tekstil, busana, bagaimana mendesain busana, bagaimana mendesain bangunan. Banyak perangkat-perangkat AI yang bisa dipergunakan, yang dimanfaatkan, dan itu tentunya akan sangat eh, membantu, sehingga memungkinkan bagi perusahaan-perusahaan untuk menyesuaikan dengan lebih baik. Dari data-data yang diperoleh juga sangat memberikan masukan bagi para pemimpin atau manajer tentang kondisi pasar, tentunya dengan berbasis data. Ya. Tentang pelanggan, seperti yang saya sampaikan tadi, adanya perusahaan-perusahaan yang, walaupun perusahaan itu besar, seperti perusahaan Nokia eh, atau Fujifilm, namun ditinggalkan oleh konsumen karena merasa sudah tidak membutuhkan. Mereka membutuhkan, para konsumen ini membutuhkan hal yang baru. Sehingga kalau eh, berdasarkan data yang kurang dianalisa, tentunya perusahaan itu juga atau organisasi itu tidak akan mampu menghadapi perubahan kalau terjadi di masa depan. Karena dengan informasi yang lebih lengkap, akurat, maka keputusan ini khususnya para pemimpin yang berwenang di dalam mengambil keputusan, ini akan jauh menjadi lebih tepat dan akan meminimalkan resiko. Pemimpin yang berbasis data ini juga apabila data yang diperoleh ini sangat lengkap, tentunya akan mempermudah untuk mencapai visi yang sudah ditetapkan, tujuan dari organisasi yang sudah ditetapkan. Oleh karenanya, kepemimpinan untuk era 6.0 yang berbasis data bukan hanya eh, pandai menggunakan teknologi, tapi juga bisa menerjemahkan, menganalisis data, sehingga menjadi sebuah pengetahuan atau wawasan yang memiliki nilai bagi perusahaan. Dengan memanfaatkan potensi data dengan baik, maka akan lebih
mempercepat dari organisasi atau perusahaan itu untuk mencapai kesuksesan dan memastikan tidak hanya sukses, tapi juga sustainability, keberlanjutan dari bisnis itu dalam jangka panjang. Sehingga tidak setahun, 2 tahun tutup, atau 3 tahun tutup, tapi bisa berkelanjutan. Selanjutnya yang ketiga adalah gaya kepemimpinan yang kolaboratif. Tadi beberapa hal terkait dengan kolaboratif ini sudah saya sampaikan sepintas. Jadi kepemimpinan kalau dengan gaya kolaboratif ini tentunya namanya kolaboratif. Jadi bersama-sama, mendorong kerjasama. Tidak hanya di organisasi itu, tapi juga membangun sinergitas, kerjasama antar organisasi, antar perusahaan, antar unit, antar disiplin ilmu. Sehingga dalam kepemimpinan ini tidak hanya memprioritaskan sinergi antar manusia dan teknologi, tapi juga lebih kepada memfasilitasi secara terbuka antara anggota-anggota di dalam timnya. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan kerja dan memastikan bahwa eh, individu di dalam organisasi itu merasa dihargai dan terlibat dalam proses karena merasa dihargai dan dilibatkan di dalam proses pengambilan keputusan, tentunya juga bawahannya, anggota timnya itu memberikan motivasi untuk memunculkan rasa memiliki dari perusahaan atau organisasi itu menjadi lebih baik. Pemimpin yang kolaboratif eh, ini memahami tentang eh, pentingnya dari proses pengambilan keputusan serta kontribusi dari anggota timnya di dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Jadi mereka tidak hanya berfokus pada pencapaian tujuan bersama, tapi juga memastikan bahwa setiap individu ini di dalam organisasi itu atau di dalam perusahaan itu memiliki peran yang jelas dan merasa punya ruang untuk berkembang, diberikan kesempatan menambah pengetahuan, diberikan kesempatan untuk menambah keterampilan. Sehingga dengan membangun hubungan antar personal yang sangat kuat dan memperhatikan kebutuhan psikologis dari setiap anggota atau individu di dalam timnya atau di dalam pekerjaan, lingkungan kerjanya, maka akan memunculkan dampak yang sangat positif pada anggota atau sumber daya manusia yang dikelolanya. Sehingga akan lebih produktif dan juga membangun inovasi dan kreativitas. Karena tidak mungkin kalau anggota di bawahnya mendapat tekanan yang tinggi, tuntutan yang banyak, kesempatan berkembang tidak diberikan, memunculkan kreativitas. Tentunya akan bekerja di bawah tekanan pasti akan berbeda dengan perusahaan yang mengembangkan hubungan interpersonal yang eh, baik. Dan dengan mendorong kerjasama dan memastikan bahwa setiap individu merasa didengar, dihargai. Hal ini tidak hanya meningkatkan seperti yang saya sampaikan tadi tentang produktivitas, tapi juga
menciptakan budaya kerja, budaya kerja yang sangat inovatif dan tentunya adaptif karena berkembang mengadop beberapa perkembangan-perkembangan yang terjadi. Oleh karena itu, maka kepemimpinan kolaboratif ini merupakan sebuah pendekatan yang menurut saya, pandangan saya, ini sangat penting dalam dunia kerja modern. Memiliki pemimpin yang mampu memfasilitasi komunikasi secara terbuka, memperhatikan kebutuhan setiap individu, mendorong kerjasama antar unit, antar organisasi, antar lingkup kerja. Ini akan membawa kesuksesan yang tentunya sangat eh, dalam kurun waktu yang bisa sangat lama atau berjangka panjang dari kesuksesan yang diraih. Para mahasiswa sekalian yang saya hormati, berikutnya kepemimpinan untuk yang keempat, yaitu kepemimpinan yang berorientasi terhadap keberlanjutan. Seperti yang saya sampaikan di atas tadi, bahwa pemimpin harus memiliki atau berorientasi keberlanjutan. Sehingga tidak sesaat atau perusahaan yang dikelolanya hanya ngetop sebentar kemudian hilang, laris sebentar kemudian hilang, dikenal sebentar, viral kemudian hilang, berkelanjutan. Karena ada sumber daya manusia yang dikelola. Pekerjaan, perusahaan ini menjadi eh, ketergantungan bagi mereka yang mengandalkan mata pencarian dari perusahaan. Nah, tentunya dalam dunia bisnis modern ini tentu merupakan hal yang sangat dibutuhkan. Pemimpin harus mampu mempertimbangkan dampak sosial dari setiap keputusan yang diambil dan harus memiliki keunggulan kompetitif yang besar. Beberapa waktu yang lalu misalnya kita dengar ada Sritek dinyatakan pilot. Ribuan orang itu menjadi prihatin. Bagaimana kalau kehilangan pekerjaan, anak, istri, berdampak terhadap lingkungan sosial yang luar biasa. Oleh karenanya, pengambilan keputusan ini harus melihat dampak-dampak yang bisa muncul di lingkungan atau dalam kehidupan sosial. Dengan keterlibatan dan komitmen pada prinsip-prinsip keberlanjutan, jadi memutuskan itu harus memikirkan bagaimana nanti ke depannya, bagaimana nanti ke depannya, ya. Nanti bagaimana, jangan kalau istilahnya kumangke, nah kalau kumangke itu sepertinya tidak care dengan masa depan. Harusnya angke kumaha, nah itu kan. Jadi eh, keberlanjutan ini menjadi hal yang sangat penting. Ya. Pemimpin harus bisa menciptakan nilai jangka panjang bagi perusahaan. Jadi harus bisa berbasiskan data, melihat secara eh, jangka panjangnya bagaimana. Dan itu hal ini juga akan membantu perusahaan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat, sambil juga meningkatkan reputasi dari perusahaan atau juga organisasi itu di mata masyarakat, di mata pelanggan atau konsumen. Para mahasiswa sekalian yang saya hormati, tentunya dari gaya kepemimpinan di era 6.0 ini ada beberapa langkah strategis yang harus kita persiapkan. Yang pertama adalah bahwa dalam
era digital yang sangat berkembang dengan teknologi. Tentunya langkah pertama adalah kita harus memahami teknologi. Kemudian yang kedua, membangun komunikasi antar person, antar individu, antar orang, antar organisasi. Yang ketiga adalah memunculkan mindset yang inovatif. Dan keempat adalah selalu berpikir secara eh, global. Memahami teknologi yang sekarang sangat cepat dinamikanya. Tentunya peningkatan keterampilan ini tidak hanya eh, pada profesional yang berkaitan dengan teknologi, tetapi juga untuk semua orang yang ingin selalu relevan dan kompetitif dalam pasar kerja yang semakin kompetitif. Jadi kalau semua orang sama kemampuannya, ya tentunya akan sulit untuk membedakan. Jadi harus ada yang membedakan kemampuannya itu. Harus memiliki sifat kompetitif. Dengan memahami beberapa teknologi, kecerdasan buatan, Internet of Things, Big Data, juga ditambahkan beberapa pengetahuan lain yang sangat dibutuhkan. Para mahasiswa dapat memanfaatkan potensi-potensi dan keuntungan yang ditawarkan dari teknologi itu. Misalnya menciptakan sistem kerja yang otomatis dengan artificial intelligence, sehingga sistem kerja menjadi sangat efisien, akurat, kemudian juga mengoptimalkan perangkat-perangkat yang berkaitan dengan teknologi secara online, sehingga juga di dalam operasional perusahaan ini menjadi sangat-sangat efisien. Dan pengetahuan tentang big data juga dapat sangat membantu bagi para mahasiswa untuk menganalisis dan mengidentifikasi tren pasar apa yang sedang berlaku saat ini. Sehingga di dalam memproduksi atau melakukan pekerjaannya itu memang masih dibutuhkan di era sekarang. Masih update, tidak ketinggalan zaman. Oleh karena itu, dengan meningkatkan literasi teknologi, maka eh, para mahasiswa dapat mengikuti perkembangan industri dan memanfaatkan peluang-peluang yang ada untuk mencapai kesuksesan di dalam karir. Sehingga jangan jangan ragu untuk terus selalu belajar dan mengembangkan kemampuan yang sudah dimiliki. Karena pendidikan, pengetahuan itu adalah investasi yang berharga untuk masa depan para mahasiswa. Kemudian langkah strategis yang berikut yaitu keterampilan interpersonal, komunikasi yang baik, kemampuan bekerja dalam tim, memiliki kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dengan rekan kerja, atasan. Ini tentunya juga akan memberikan nuansa kerja yang sangat baik. Kemampuan bekerja bersama sebagai sebuah tim ini penting dalam lingkungan kerja yang semakin kompleks, cepat berubah. Kemampuan kerjasama dengan orang lain ini sangat diperlukan. Karena Tuhan menciptakan manusia pasti ada kekurangannya, ada kelebihannya, yang saling melengkapi.
Sehingga kerjasama antar manusia ini menjadi harus kita lakukan. Dengan kerja bersama dalam satu tim, membagi tugas, kemudian berdiskusi bagaimana cara mencapai hasil yang lebih baik, maka berbagai permasalahan pastinya akan dapat diselesaikan. Mengidentifikasi masalah, mencari solusi, dan melaksanakannya bagaimana solusi itu bisa diterapkan. Oleh karena itu, pengembangan soft skill untuk berkomunikasi antar personal ini sangat penting. Para mahasiswa bisa melakukan pelatihan, baca buku, atau ya berbicara antar kawan bagaimana sikap saya, pandangan terhadap orang lain, dan seterusnya. Sehingga dengan kemampuan ini, maka pasti akan dapat menghadapi berbagai tantangan di 6.0. Selanjutnya yang ketiga adalah mindset inovatif. Ini adalah kunci untuk menghadapi perkembangan teknologi. Karena semakin pesatnya teknologi yang berkembang saat ini, tentunya cara berpikir ini harus selalu menemukan hal-hal yang baru, hal-hal yang menjadi solusi. Bagaimana mengidentifikasi masalah, kemudian mencari cara yang baru mengatasi masalah itu. Ini adalah bagian dari inovasi. Seperti perusahaan-perusahaan sekarang yang berkembang, startup sekarang yang berkembang, itu adalah untuk mengisi inovasi-inovasi baru. Ambil contoh misalnya GoFood, itu mengisi tengah malam hujan deras, butuh makan. Nah, ide apa yang bisa munculkan? Ternyata ada layanan online. Tidak perlu harus keluar, tidak perlu harus pergi. Tinggal pesan, datang sendiri ke rumah. Ini adalah inovasi untuk mengisi kekurangan atau celah-celah di dalam bisnis. Saya yakin para mahasiswa juga bisa berkreasi bagaimana di dalam bisnis ini. Sehingga memberikan dampak positif yang baik untuk perusahaan maupun organisasi. Selanjutnya yang keempat, ini adalah eh, langkah kita untuk berpikir secara global. Dengan adanya teknologi yang bersifat konektivitas, menjadi hampir tidak ada batasan lagi. Informasi di belahan dunia yang lain akan segera kita dapatkan saat ini juga. Ya. Dengan adanya konektivitas. Sehingga berpikir harus secara global. Kita tidak lagi bisa berpikir secara lokal, sektoral, atau hanya sifatnya nasional, tapi sudah harus internasional. Kita harus memahami tren dan perilaku kalau misalnya terhadap produk ya, misalnya konsumen, apa yang tren saat ini. Misalnya sekarang banyak anak muda ngikuti trennya Korea, padahal ramenya di Korea. Indonesia ikut-ikutan juga, bergaya-gaya seperti orang Korea, makan makanan Korea, bergaya ya potongan rambut dan sebagainya. Padahal kalau sudah ke Korea itu di sana juga nggak ada, yang ada hanya di sinetron aja. Jadi gaya-gaya ini eh, harus dilihat dalam konteks bisnis, apa yang menjadi tren, sehingga bisa memajukan bisnis kita. Sehingga dengan memperluas pengetahuan secara internasional, memperkuat jaringan, meningkatkan kemampuan bersaing secara global.
kita akan menjadi lebih siap, lebih tangguh di dalam menghadapi tantangan, peluang di era yang semakin global. Di sisi lain juga kita bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Sehingga para mahasiswa sekalian supaya tidak ragu untuk selalu menambah wawasan, memperluas cara berpikir secara global, sehingga bisa mencapai kesuksesan di masa yang depan, yang akan datang. Para mahasiswa sekalian yang saya hormati, eh, demikian yang saya dapat sampaikan di kesempatan ini di dalam menghadapi perubahan menuju era 6.0. Ini memang pasti terjadi, sebuah keniscayaan yang kita tidak bisa mengelak. Kepemimpinan yang tepat akan menjadi faktor di dalam menentukan, di dalam mengelola sumber daya manusia Indonesia yang lebih unggul, yang cinta tanah air, yang sanggup membela negaranya, yang sanggup memajukan negaranya, yang sanggup memakmurkan negaranya. Oleh karenanya, mulailah kita meningkatkan pengetahuan, mengasah keterampilan, agar menjadi pemimpin-pemimpin yang sesuai dengan yang diharapkan. Tidak hanya diharapkan oleh orang tua, tapi juga oleh negara, bangsa, dan diharapkan oleh para bawahan-bawahan para mahasiswa nantinya. Bahwa Anda semua menjadi pemimpin yang mampu membawa anak buahnya, membawa anggotanya, dan keluarganya. Ini merupakan amal ibadah yang luar biasa. Kalau para mahasiswa nanti menjadi pemimpin dan bisa membawa anak buahnya beserta keluarganya untuk menjadi lebih makmur dan lebih sukses. Demikian yang dapat saya sampaikan di kesempatan hari ini, kurang lebih 1 jam. Semoga dapat memberikan manfaat dan motivasi kepada para mahasiswa sekalian. Terima kasih Bu Mia, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. I let myself fall into you. I never thought I'd fall right through. I fell for every word you said.